Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proses asuhan gizi terstandar pada penyandang diabetes mellitus. Untuk kelompok 6 sendiri, anggotanya yaitu ada Ade Nurul Sulistianingsih, ada Sania Septiana Wuri, ada Denisa Kusuma, Rahma Azahra, Ulfa Ramadhani Fitri, Zakiyah, Afifah Magfiroh, dan Safa Mulyanti Aisyah. Akan kami mulai presentasinya. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Afifah Magfiroh, dipersilakan. Nah, adapun data pasien yang pertama, nama Tuan TP, nomor RM 0000025765, tanggal MRS-nya 25 Maret 2019, tanggal lahirnya 12 bulan 2 tahun 1962, pada usia 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jenis pasien BPJS 1, pekerjaan pensiunan TNI AL, ruangnya pada ruang 3, kamar 4B, diagnosis medis, GA plus diabetes mellitus hiperglikemia. Lanjut. Nah, di sini adapun screening gizinya, yang pertama ada parameter apakah pasien kehilangan berat badan secara tidak sengaja, jika ya berapa banyak kilogram pasien kehilangan berat badan. Yang pertama A 1-5 kg, skornya ada 1. Yang kedua B 6-10 kg, skornya ada 2. Yang ketiga C 11-15 kg, skornya ada 3. Yang D lebih besar 15 kg, skornya ada 4. Dan D yang E ragu, skornya ada 2. Jadi di sini ragu-ragu ada 2. Lanjut, lalu ada 2, apakah pasien mengalami penurunan anak tidak bisa mengunyah dan menelan? Jawabannya iya. Jadi total skornya ada 3. Catatan, bila skor lebih dari 2, maka pasien berisiko malnutrisi. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Sania. Asesmen gizi yang pertama, asesmen antropometri. Domain AD1.1.1, tinggi badan 170 cm. AD1.1.2, berat badan 68 kg. AD1.1.5, indeks massa tubuh 23,5 kg per meter persegi. Kesimpulan, klien memiliki berat badan berlebih dan IMT yang lebih dari batas normal sehingga klien mengalami kegemukan berdasarkan Asia Pasifik. Selanjutnya, asesmen biokimia. Domain BD1.10.1, hemoglobin, datanya 13,59 gram per desiliter, interpretasi normal. Domain BD1.10.2, hematokrit, data 42,7%, interpretasi normal. Domain BD1.5.2, gula darah acak, data 369 gram per desiliter, interpretasi tinggi. BD1.2.5, natrium, 133,5 mmol per liter, interpretasi rendah. BD1.2.6, klorida, 107,30 mmol per liter, interpretasi tinggi. BD1.9.5, kromium, data 1,59 mg per mikroliter, interpretasi tinggi. Leukosit, data 15,23 ribu per mikroliter, interpretasi tinggi. Trombosit, data 226.000 per mikroliter, interpretasi normal. Kalium, data 3,32 mmol per liter, interpretasi rendah.
Kesimpulan, pasien memiliki kadar gula darah acak yang tinggi, kadar natrium yang rendah, kadar klorida, kromium, dan leukosit tinggi, serta kadar kalium yang rendah. Next. Asesmen fisik klinis. Domain PD 1.1.1 penampilan keseluruhan, data badan lemas, kesadaran cukup, interpretasi komposmentis. BD 1.1.5 ke sistem pencernaan, diare 5-8 kali sehari, mual muntah 12 kali per hari. PD 1.1.9 tekanan darah, data 120/80 mmHg, interpretasi normal. PD 1.1.9 tanda-tanda vital nadi 88 kali per menit, interpretasi normal. PD 1.1.9 tanda-tanda vital RR 20 kali per menit, interpretasi normal. PD 1.1.9 tanda-tanda vital suhu, data 37 derajat Celcius, interpretasi normal. GCS data 465. Kesimpulan, tidak terdapat tanda fisik maupun klinik yang menunjukkan klien dalam keadaan yang tidak sehat dan kekurangan gizi. Next. Asesmen riwayat makan. Domain FH1.1.1.1, data 1747,53 kilokalori atau 88%, interpretasi cukup. Asupan energi FH1.5.1.1 asupan lemak total, data 57,37 gram, interpretasi lebih. Asupan protein total, FH1.5.2.1 asupan protein total 52,2 gram, interpretasi cukup. FH1.5.3.1 asupan karbohidrat total 251,23 gram, 84,4%, interpretasi cukup. FH1.2.1.1 cairan oral, data Yakult, kopi, dan teh tawar. Kesimpulan, asupan energi total pasien 1747,53 kilokalori atau 80% dari kebutuhan energi. Cukup. Asupan lemak total pasien 57,37 gram atau 104% dari kebutuhan lemak, yaitu lebih. Asupan protein total pasien 52,20 gram atau 70,16% dari kebutuhan karbohidrat, cukup. Asupan karbohidrat total pasien 251,23 gram atau 84,4% dari kebutuhan karbohidrat dalam kategori cukup. Selanjutnya FH1.2.2.3 pola makan. Nasi 3 kali sehari. Lauk nabati yang biasa dikonsumsi yaitu tempe dan tahu. Lauk hewani yang sering dikonsumsi yaitu telur, daging ayam, dan hati ayam digoreng dengan menggunakan mentega. Sayuran 3 kali sehari yaitu sayur asem, sayur sup, sayur gambas, dan sayur bening lain. Kadang makan rawon. Buah yang sering dikonsumsi yaitu apel dan ketimun. Pasien mengkonsumsi jus tomat dicampur dengan apel seminggu 3 kali. Camilan yang biasa dikonsumsi pasien yaitu pisang goreng, keripik, gorengan. Minuman yang biasa dikonsumsi yaitu Yakult, kopi, dan teh tawar. Mengonsumsi makanan di luar rumah berupa mie 3 kali per minggu, soto daging 2 kali seminggu. FH3.1.1 obat resep. Pasien mengonsumsi obat antidiabetes dan insulin. Next. Asesmen riwayat personal. CH1.1.1 umur 57 tahun. CH1.1.2 jenis kelamin laki-laki. CH1.1.6
edukasi, pasien pernah mendapatkan edukasi gizi dan makanan. CH2.1.1 riwayat penyakit pasien diabetes mellitus hiperglikemia. CH3.1.1 sosial ekonomi menengah ke atas. CH3.1.7 agama Islam. CH3.1.6 pekerjaan pensiun TNI AL. Kesimpulan, pasien berusia 57 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Pasien sudah pernah mendapatkan edukasi gizi dan makanan dengan riwayat penyakit pasien yaitu diabetes mellitus hiperglikemia. Pasien memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas, pasien beragama Islam, dan saat ini sebagai pensiunan TNI AL. Lanjut. Asesmen standar pembanding. CS 1.1 estimasi kebutuhan energi. Energi sama dengan energi basal tambah aktivitas fisik ditambah stres dikurangi koreksi umur dikurangi koreksi DM gemuk sama dengan 1890 ditambah 378 ditambah 189 kurangi 189 dikurangi 378 hasilnya 1890 kilokalori. Interpretasi normal. CS2.1 kebutuhan lemak itu 20-25% kali 1890 sama dengan 42-52,5 gram. Interpretasi normal. CS2.2 kebutuhan protein 10-20% dikali 1890 sama dengan 47,25 sampai 94,5 gram. Interpretasi tinggi. CS2.3 kebutuhan karbohidrat 45-65% kali 1890 sama dengan 213 sampai 307 gram. Interpretasi rendah. CS 4.2 BMI atau IMT. IMT-nya sama dengan 23,5. Interpretasinya tinggi. Lanjut. Kemudian ada diagnosis gizi NI 15.6.2 asupan lemak berlebih berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan yang digoreng seperti gorengan, ayam goreng, pisang goreng ditandai dengan asupan total lemak lebih sebesar 57,37 gram atau 104% dari total asupan. NI 5.10.1.5 asupan kalium inadekuat berkaitan dengan kekurangan cairan karena mengalami diare 5-8 kali per hari dan mual muntah 12 kali per hari serta sedang mengkonsumsi obat insulin ditandai dengan rendahnya kadar kalium sebesar 3,32 mmol per liter. NI 5.10.1.7 asupan natrium inadekuat berkaitan dengan kekurangan cairan karena mengalami diare 5-8 kali per hari dan mual muntah 12 kali per hari, serta pasien sedang mengkonsumsi obat antidiabetes ditandai dengan rendahnya kadar natrium sebesar 133,5 mmol per liter. NI 5.10.2.2 asupan klorida berlebih berkaitan dengan kekurangan cairan karena mengalami diare 5-8 kali per hari dan mual muntah 12 kali per hari, serta pasien sedang mengkonsumsi obat antidiabetes dan insulin ditandai dengan tingginya kadar klorida sebesar 107,30 mmol per liter. NI 2.10.2.15 asupan kromium berlebih berkaitan dengan kekurangan cairan karena mengalami diare 5-8 kali per hari dan mual muntah 12 kali per hari, serta sedang mengkonsumsi obat antidiabetes ditandai dengan tingginya kadar kromium sebesar 1,59 mg per desiliter. NC 1.4 perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan adanya gastroenteritis akut ditandai dengan pasien mengalami diare, mual, muntah, nyeri perut, badan lemas, dan batuk berdahak. NC 2.2 perubahan di laboratorium terkait gizi berkaitan dengan selalu dibuatkan masakan dengan rasa manis dan keadaan infeksi pada tubuh ditandai dengan tingginya kadar gula darah acak sebesar 369 gram per desiliter. NC 2.2 perubahan di laboratorium terkait gizi berkaitan dengan kadar gula darah yang tidak normal ditandai dengan tingginya kadar leukosit sebesar 15,32 ribu per mikroliter. NC 3
3.1 kelebihan berat badan berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan yang berlemak ditandai dengan IMT sebesar 23,5 kg per meter persegi. NB 1.6 kurang patuh mengikuti rekomendasi gizi berkaitan dengan kurangnya dukungan keluarga dalam menerapkan perubahan pemilihan makanan ditandai dengan riwayat makan masakan istri yang selalu dibuatkan makanan cenderung memiliki rasa yang manis. Kemudian selanjutnya akan dilanjut oleh Safa. Selanjutnya itu ada intervensi gizi. Nah, intervensi yang direncanakan yaitu ND1 makanan dan snack, dan CE1 itu nutrition and education content, dan CE2 strategi. Tujuan intervensi yaitu terdapat 3, yaitu yang pertama meningkatkan asupan energi, protein, dan lemak hingga mendekati kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kepada keluarga pasien terkait diet yang direkomendasikan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada keluarga pasien dan pasien agar mengikuti diet yang diberikan. Nah, selanjutnya tuh ND pemberian diet, makanan atau minuman. Tujuan dietnya itu yang pertama, menurunkan berat badan menjadi berat badan ideal, yaitu 63 kg, meningkatkan nafsu makan, mengurangi konsumsi makanan manis, mempertahankan tekanan darah normal, menurunkan kadar glukosa darah mendekati normal, menormalkan hasil laboratorium, mengurangi risiko komplikasi akut, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Lalu ada prinsip diet, yaitu prinsip dietnya ada prinsip diet 3J, yaitu tepat jumlah kalori dan jumlah gizi, tepat jenis bahan makanan dan atau minuman, dan tepat jadwalnya. Yang selanjutnya itu syarat diet. Yang pertama, bentuk makanannya itu bentuk makanan biasa dan lunak, energi yang diberikan sebanyak 1.890 kilokalori per hari, protein diberikan sebanyak 47,25 sampai 94,5 gram per hari, karbohidrat diberikan sebanyak 213 sampai 307 gram per hari, lemak diberikan 42 sampai 52,5 gram per hari, lemak jenuh kurang dari 14,7 gram, lemak tidak jenuh ganda kurang dari 21 gram, asupan kolesterol kurang dari 200 mg, serat diberikan antara 20 sampai 30 gram, natrium kurang dari 2.300 mg, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan pasien. Yang terakhir yaitu pembatasan pemanis alternatif. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi. Yang pertama itu dicari energi basalnya. Energi basal didapat dari berat badan ideal dikali 30 kilokalori per gram, yaitu 63 dikali 30 kilokalori mendapatkan 1.890 kilokalori. Kemudian aktivitas fisiknya itu ringan, sebesar 20% dikalikan energi basal didapatkan 378 kilokalori. Faktor stresnya yaitu mengalami diabetes mellitus banyak 10% dikalikan energi basal menjadi 189 kilokalori. Koreksi umur yaitu karena berusia 50 tahun, koreksi umurnya 10% dikalikan energi basal didapatkan 189 kilokalori. Ya, selanjutnya itu koreksi DM gemuk antara 10 sampai 30%, diambil 20% dikali energi basal didapatkan 378 kilokalori. Nah, sehingga BB berdasarkan DM gemuk dikurangi 10% 10 sampai 30%, energi yang didapatkan yaitu energi basal ditambahkan aktivitas fisik, ditambahkan stres, dikurangi koreksi umur, dikurangi koreksi DM gemuk, didapatkan yaitu 1.890 kilokalori. Proteinnya itu 10 sampai 20%, didapatkan 47 sampai 47,25 sampai 94,5 gram. Lemaknya itu 20 sampai 25 gram, didapatkan 42 sampai 52,5 gram. Untuk karbohidratnya itu 45 sampai 65%, didapatkan 213 sampai 307 gram. Nah, selanjutnya itu preskripsi diet. Bentuk makanannya itu bentuk makanan biasa atau lunak. Rute pemberiannya itu melalui oral. Frekuensi pemberiannya itu 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Selanjutnya itu edukasi gizi atau konseling gizi. Tujuan edukasi gizinya yaitu pertama promosi hidup sehat, meningkatkan pemahaman klien akan kebutuhan gizi dan pemenuhan gizi klien yang tepat, meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai pola makan gizi seimbang, pasien dapat merubah gaya hidupnya dan menerapkan gaya hidup sehat, pasien dapat meningkatkan aktivitas fisiknya dan memberikan motivasi kepada keluarga pasien dan pasien agar mau mengikuti diet yang diberikan.
Materi edukasinya yaitu yang pertama, penjelasan tentang penyakit diabetes mellitus, cara memantau glukosa darah dan urin mandiri, dampak buruk diabetes mellitus yang disertai komplikasi, makanan dan minuman yang dianjurkan dan yang tidak, perilaku yang harus dilakukan dan dihindari, pentingnya beraktivitas fisik, pemeliharaan atau perawatan kaki dan luka, dan yang terakhir yaitu pentingnya pola makan gizi seimbang. Media untuk edukasi itu melalui leaflet, sasarannya keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Selanjutnya itu monitoring, evaluasi, dan gizi yang akan disampaikan oleh Zakiah. Selanjutnya monitoring dan evaluasi gizi. Pertama, ada parameter antropometri, domainnya AD 1.1.2 berat badan. Targetnya adalah menurunkan berat badan untuk mencapai IMT normal dengan tetap memperhatikan kecukupan asupan zat gizi. Waktu pelaksanaan monitoring adalah setiap minggu. Kedua, parameter biokimia. Domainnya ada BD 1.5.2 gula darah acak, BD 1.2.5 natrium, BD 1.2.6 klorida, BD 1.9.5 kromium, leukosit, dan kalium. Targetnya adalah menurunkan nilai biokimia leukosit, gula darah acak, klorida, kromium agar mencapai batas normal, menaikkan nilai biokimia natrium dan kalium agar mencapai batas normal, dan mempertahankan nilai biokimia hemoglobin trombosit agar tetap berada di batas normal. Waktu pelaksanaan monitoring adalah setiap jadwal pemesanan oleh dokter. Next. Ketiga, ada parameter fisik dan klinis. Domain yang dilihat adalah PD 1.1.1 kesan umum, PD 1.1.5 sistem pencernaan. Targetnya adalah kesan umum tetap stabil dan selalu di kondisi normal. Waktu pelaksanaan adalah setiap hari. Parameter yang keempat adalah asupan zat gizi. Domain yang dilihat adalah FH1 asupan makanan dan nutrien, FH1.1.1 total asupan energi, FH1.5.2.1 total asupan protein, FH1.5.1 total asupan lemak, FH1.2.2.3 pola makan. Target yang dilihat adalah asupan zat gizi secara keseluruhan mendekati kebutuhan, yaitu lebih dari 90%, mengurangi asupan lemak agar mencapai interpretasi normal, dan ketiga, memperhatikan asupan makan dan pola makan agar sesuai dengan intervensi gizi. Waktu pelaksanaan monitoring setiap hari. Terakhir, ada parameter edukasi atau konseling. Domainnya ada FH4 pengetahuan, kepercayaan atau perilaku, FH4.1.1 pengetahuan dan keterampilan. Targetnya adalah pemahaman klien meningkat. Waktu pelaksanaannya adalah sebelum dan setelah mendapatkan edukasi atau konseling. Selanjutnya rancangan menu yang akan dibacakan oleh Ulfa. Oke. Setelahnya ada rancangan menu berdasarkan identifikasi bahan makanan dengan indeks glikemik rendah. Di sini kita memberikan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Yang pertama ada sarapan pagi pada pukul 7 yang terdiri dari nasi tim, opor telur yaitu telur ayam dengan santan, tumis wortel yaitu wortel, labu siam dan tomat, susu skim, dan buah apel. Kemudian ada selingan pagi pada pukul 10, ada smoothies terdiri dari pisang ambon, strawberry, susu sapi, dan yogurt skim. Selanjutnya ada makan siang pada pukul 1, terdiri dari nasi merah, sup udang yaitu udang, wortel, kentang, buncis, dan tomat, tahu bumbu kuning yaitu tahu dan minyak kelapa sawit, buah yaitu jeruk, dan air mineral. Selanjutnya ada selingan sore pada pukul 4, yaitu kacang hijau susu, dari kacang hijau, pisang kepok, susu skim, keju, dan gula pasir. Selanjutnya ada makan malam pada pukul 18.00, terdiri dari nasi tim daging, yaitu beras merah giling, daging ayam, dan jamur coklat. Kemudian ada tumis gambas, terdiri dari gambas, wortel, jagung muda berjanggal, dan tomat. Untuk buah ada pepaya, untuk air mineral. Kemudian selingan malam pada pukul 20.00, yaitu susu sapi dan ubi rebus. Total sendiri untuk kalorinya ada 1.890,5 kilokalori, untuk protein ada 90,6 gram, untuk lemak ada 46,3 gram, dan untuk karbohidrat ada 286,0 gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denisa.
Oke, akan saya gantikan untuk perencanaan menu dengan karbohidrat counting. Perhitungan karbohidratnya diambil 60% dari total energi. Komposisi karbohidrat yang dianjurkan 45-65% total energi. Diambil yang 60% dikali total energi yaitu 1890 kilokalori dengan hasil 1134 kilokalori dibagi 4 gram menjadi 283,5 gram, sama dengan diubah ke unit karbing yaitu 19 unit karbing. Untuk waktu makannya dan pembagiannya, pada saat sarapan jumlah gramnya yaitu 283,5 dikali 20%, dengan angka karbing yang didapat yaitu 4, menunya ada roti gandum 2 lembar, pisang 2 buah kecil. Untuk selingan pagi, jumlah gramnya 283,5 dikali 10%, dengan angka karbing yang didapat yaitu 2, menunya ada ice cream setengah gelas, kismis 1 sendok makan, alpukat sepertiga buah. Makan siang, untuk jumlah gramnya dikali 30% menjadi 85,05 gram, angka karbing yang didapat yaitu 5,5, dengan menunya nasi 5 sendok makan, tahu setengah biji besar. Kemudian tempe 1 potong sedang, jagungnya setengah gelas, bayamnya 3/4 gelas matang, jus apelnya 3/4 gelas. Untuk selingan sore, jumlah gramnya yaitu 283,5 gram dikali 10%, dengan angka karbing yang didapat yaitu 2 karbing. Menunya ada popcorn 6 gelas. Kemudian makan malamnya, ada jumlah gramnya 283,5 dikali 20%, angka karbing yang didapat yaitu 2 karbing dan 4 karbing. Untuk menunya, ada pasta 1 gelas, jamurnya 3/4 gelas matang, susu skimnya 3 sendok makan, dan jeruknya 1 buah. Dan untuk selingan malam, jumlah gramnya ada 283,5 dikali 10%, dengan angka karbing yang didapat yaitu 1,5, dan menunya granola bar 3/4 batang. Perencanaan menu dengan karbohidrat counting ini, perhitungan lemaknya 20% dari total kebutuhan, yaitu 42 gram lemak sama dengan kurang dari 5 sendok teh minyak per hari. Untuk perhitungan proteinnya, mengambil 20% dari total kebutuhan, yaitu 94,5 gram protein, dapat berupa 55 gram telur yang mengandung 7 gram protein, 100 gram udang yang mengandung 21 gram protein, 30 gram ikan teri yang mengandung 14 gram protein, 100 gram ikan yang mengandung 20 gram protein, 100 gram dada ayam yang mengandung 35,2 gram protein. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan untuk PAGT yang telah kami buat. Sudah sesuai dengan kebutuhan kalori dari pasien sendiri. Dan untuk perhitungan menu juga sudah sesuai sama kebutuhan kalori dari pasien. Barangkali dari teman-teman ada yang mau memberi feedback untuk PAGT yang kita kerjakan ini, boleh disampaikan. Sekian dan terima kasih. Udah ya, cukup ya. Mungkin sekian dari kami, presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.